Keluarga sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnatihi wa huda wa amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina syafi'ina wa maulana wa wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini di Yaumul Arafah, di hari Arafah kita kembali dipertemukan dengan para guru. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, dan dengan kenikmatan itulah Alhamdulillah kita tentu terus bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita akan kembali berjumpakan oleh Allah dalam keadaan kenikmatan di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam sekolah ayah bunda bersama Ustaz Dadi Al-Jambari dan juga Ustaz Rili Renata yang alhamdulillah senantiasa mendampingi kita untuk kembali belajar tentang keluarga, karena memang menjadi seorang ayah atau ibu, seorang istri dan juga seorang suami tentu memiliki banyak keterbatasan ilmu yang tentu harus kita penuhi, harus kita tambahi dengan bekal-bekal ilmu dan pengalaman dari para guru kita. Dan mudah-mudahan dengan perjumpaan yang rutin ya setiap Kamis di setiap pekan menjadi wasilah bagi kita untuk memperbaiki keluarga kita. Sebagaimana di pagi ini, insya Allah temanya adalah tentang masalah akan menjadi sebuah proses untuk menuju kebaikan atau menuju kemajuan, progres ya. Karena tentu setiap keluarga akan ada masalah yang dihadapi, dan bagaimana sikap kita inilah yang menentukan bagaimana keluarga kita, keluarga yang selalu bertumbuh, dan dengan bimbingan para guru kita lah yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meraih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kembali kami ingatkan di pagi ini tentu eh, menjadi hari yang istimewa ya. Selain puasa saum di Yaumul Arafah ini, yang kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang eh, menjalankan ibadah haji, wukuf di Arafah ya. Eh, Belum masuk mungkinnya wukuf, tapi sedang proses menuju wukuf di Arafah. Tentu eh, kita doakan ya semuanya, mudah-mudahan Allah mudahkan saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah-jamaah yang mungkin saudara kita gitu ya. Juga ada jamaah dari MKI yang hadir di Arafah yang sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan semuanya. Allah jadikan Nge-freeze. Iya. Kita mulai aja ya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini bersama Uncle Didi dan Abah Ruli yang masih di Kediri dengan wajah berseri. Alhamdulillah. Siap berkorban sapi, bahkan kambing sampai biri-biri. Ada lagi nyari riri terus nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur sekali hari ini hari yang paling mulia untuk kita. Meskipun sebetulnya kalau secara equinox kita ini seharusnya 18 jam setelah Mekah. Mestinya kalau pakai MMT. Tapi karena kita pakai GMT, jadi kita ngawalin dulu. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua berusaha untuk mencintai beliau alaihi wasallam sebagaimana kita ingin sharing kepada Bapak Ibu yang kalau kita minta untuk buka
kamera semua ini kelihatan wajahnya hampir mirip semuanya, wajah-wajah bermasalah. Ya, karena tanpa masalah kita nggak punya amal kan Ustaz? Betul, 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 betul. Ahlan ya kemulah Ustaz. Di Kediri Ustaz? Nggih, Ustaz, di Kediri. Masya Allah. Kok bau kambing Ustaz? Oh iya, karena baru ngurus kambing. Jadi pelantik ini. Iya. Saat pagi ini kita akan membuka peluang begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat di kepala banyak orang, terutama di saya sih. Saya terlalu banyak pertanyaan, banyak yang nggak jelas di saya karena saya juga agak nggak jelas. Eh, Bukan kepribadian yang nggak jelas, tapi kadang-kadang yang melintas di kepala ini begitu apa namanya simpang siur, sementara harus mikirin ini itu apa segala macam dan seterusnya. Saya ini termasuk orang yang terlanjur disepuhkan, dituakan. Kadang ada yang memperustadkan, padahal cuma sekedar eh, tukang cerita yang seneng retelling, seneng storytelling, seneng sharing, terus akhirnya kecemplung, kejebur jadi ustadz. Jadi belajar ilmu agamanya dalam tanda kutip agak kepaksa, maka talaki mondar-mandir sana sini dengan segala kekurangan dan keterbatasan akhirnya berusaha untuk memantaskan diri dipanggil ustadz, maka dipanjangin jenggot sedikit pakai peci gitu, kadang-kadang ngomongnya pakai alhamdulillah subhanallah biar biar kelihatan mantas-mantas sih gitu kayak ustadz, padahal sebetulnya juga masalah juga banyak. Nah, kita buka kesempatan Ustadz ini pagi ini, monggo kalau ada bapak ibu yang wajahnya mirip ya, punya masalah yang sama, karena tidak ada amal yang muncul kecuali kita bermasalah. Berangkat dari surat yang ke-67 ayat yang kedua, Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kalau saya lempar ke Bapak Ibu pasti udah hafal semua tuh, ahsanu amalan. Jadi bukan kathira amala, bukan banyaknya amal, tapi ahsanu amal, amal yang lebih baik. Tafadhol Ustaz, sebagai mukaddimah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan. Semoga kita semua hari ini yang yang memungkinkan ya, yang memungkinkan puasa Arafah. Alhamdulillah semoga hari ini juga karena combo Ya, combo pahalanya. Semoga Masya Allah Allah. berikan kemudahan bagi kita semuanya. Ini hari yang eh, Allah turun ke dunia ya. Jadi Allah turun ke dunia untuk menerima doa-doa kita. Ya. Semoga kita semuanya bisa tidak hanya memaknai ya, tapi bisa benar-benar bisa menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan semoga jamaah haji, saudara-saudara kita yang berangkat haji, alhamdulillah hari ini, semoga Allah berikan kemudahan, Amin. semoga Allah berikan kebaikan bagi mereka semuanya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada, kalau saya bilang gini, kunci ya. Kunci masalah itu hari ini itu sebenarnya ya dikaji dalam dalam ayat kurban sebenarnya, dalam bukan malah ayat kurban ya, dalam eh, apa yang apa namanya yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Sof ya. Nanti kalau kita Nabi Ibrahim itu kan Sof 102 sampai 111 ya. Ya. Ya, kalau nggak salah ya. Itu nanti sebenarnya disitulah kita kunci dari parenting, dari family thing itu di situ. Hmm. Baik. Sebenarnya kurban itu kalau ada masalah apapun baliknya ke ayat kurban. Oke. Ini yang menjadi ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di situ bagaimana hari ini itu masalah yang terjadi itu karena ya tadi saya bilang nggak ada ngobrol gitu, nggak ada obrolan antara bapak dan anak, antara orang tua dan anak. Kalau ibu dan anak itu pasti ngobrol lah. Saya bilang Ya. gitu. Tapi bapak dan Ya. anak itu jarang banget ngobrol. Padahal disinilah sebenarnya kunci dari masalah-masalah yang terjadi. Saya baca beberapa artikel dan ngomong terkait dengan ediktif, tentang kecanduan. Ya. Kecanduan itu ternyata masalah utamanya itu adalah connected. Masalah koneksi. Ya. Karena nggak nyaman ngobrol sama orang tua, Ya, akhirnya betul. dia cari sesuatu yang bisa dipakai buat berinteraksi. Betul. Akhirnya nemulah gadget yang berada di bawah kekuasaan dia. Betul.
Nah, berarti satu-satunya cara saya bilang, Ya. bagaimana menghilangkan atau bagaimana kita bisa menghancurkan adiksi, itu dengan satu-satunya cara adalah bagaimana kembali ada koneksi. Ya. Nah, Apapun itu, saya bilang, apapun jenis terapinya. ya. Satu. Menurut saya, Ustaz, Nggih. orang tua kan juga punya waktu untuk dia menyelesaikan tupoksinya. Betul. Ibu mulai dari kalau yang nggak punya bedinde, yang nggak punya apa kalau orang zaman dulu itu ketibal gitu ya, Iya. nggak punya ART gitu ya, Iya. itu kan mesti ngepel, mesti Iya. nyapu, mesti nyuci, mesti nyetrika, mesti masak, pokoknya eh, kasur pupur dapur itu Iya. Iya. jadi bagian yang meletak stigmanya ke perempuan. Sementara ayah sebagai pencari nafkah, dia juga di situasi yang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ini, gitu ya, itu juga menjadi bagian yang PR-nya juga cukup melelahkan dalam Iya. tanda kutip, artinya ya resiko jabatannya seperti itu, gitu. Iya. Mungkin kalau kalau seperti kita yang mungkin tidak 9 to 5 gitu ya, yang kalau saya sih konsultan gitu, dikontak kalau kesulitan gitu. Itu kadang-kadang bekerja berdasarkan harapan orang. Saat kesini jadi apa ya? Simatupang ya, siang Iya. malam tunggu panggilan. Iya. Itu bagian yang kemudian sering orang punya, ya waktu saya untuk anak kapan, waktu saya untuk istri kapan, sehingga kadang-kadang kalau sudah 9 to 5 begitu sampai di rumah, let me take a rest. Iya. Jadi jangan dulu sama bapak, seolah-olah ibu itu bapakmu jangan diganggu ya. Dan ya bapakmu lagi baru pulang apa segala macam dan seterusnya. Sehingga ingin memuliakan suami ternyata stigma itu salah. Yang kalau saya ngelihat pada prakteknya eh, anak-anak itu bisa menjadi energizer, Ustaz. Iya. Ini teringat saya ketika saya waktu pulang dulu waktu masih 9 to 5, masih punya 2 anak. Iya. Itu begitu begitu istri ngasih tahu, bapak pulang, kita sambut yuk. Itu menjadi bagian pemantik yang kemudian menjadi seru diserbu sama anak Iya. di di depan pintu rumah itu. Bahkan menjadi kegiatan rutin buat kami para ayah, itu membawa sesuatu yang nggak penting banget gitu, yang kue ape lah, yang kue pukis, yang murahan banget, tetapi itu ditunggu. Ya. Gitu. Yang kemudian kalau beli martabak itu yang 2 telur aja ya, jadi nggak ngabisin budget gitu. Ya. Kalau perlu bawa telur sendiri, tolong ditambahin ada added value dari eksternal. Nah itu bagian yang kemudian membuat kita itu energizing, Zed. Jadi kita udah naik kereta, udah naik kendaraan, udah kucel kumel, udah kayak muka itu kusutnya udah kayak baju keluar dari mesin cuci itu, meleot nggak karuan. Tapi begitu dengar bapak pulang gitu, apalagi kalau mereka masih masih belum belum fasih Ya. melafazkan itu dengan tertatih-tatih, Pak Atang, Pak Atang, Pak Atang, kan jadi berubah nama kita jadi Pak Atang gitu ya. Padahal maksudnya bapak datang itu. Begitu meluk mereka, main sama mereka, hilang capeknya, Ustaz. Betul, betul. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa masih lelah, kemudian stigma tadi yang awal saya bilang, bapak Ya. apalagi capek, jangan diganggu dulu. Rasanya agak agak kurang pas ini, Ustaz. Menurut antum gimana, Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi memang ini jadi sesuatu yang memang ada dikotomi ya. Memang ini secara culture ya, secara culture kita memang ya kita harus akui ada ya ini kan bukan culture-nya Islam saya bilang, itu kan culture-nya Indonesia ya. Ya. Ya ada baiknya ada enggaknya. Ada baiknya memang memberikan waktu untuk me time itu betul, tapi di sisi lain bahwa
sebagai orang tua saya bilang kalau saya kan selalu hari ini bicara tentang family thing ya, bukan Iya, parenting tapi iya, family thing, tentang keluarganya, bukan iya, tentang anaknya, tapi tentang keluarga. Bagaimana akhirnya tentang keluarga ini tuh ada kita itu bisa kayak ya memang tugas ya salah satu tugasnya menafkahi betul. Itu salah satu tugas amanah yang Allah berikan pada kita dan bagi ayah, bagi laki-laki itu kan punya kelebihan dan perempuan juga punya kelebihan ya. Salah satunya punya kelebihannya adalah ada dosa-dosa yang tidak diampuni dan dosa itu diampuni dengan bekerja. iya, Lelahnya bekerja itu ada banyak beberapa dosa yang kita tidak tahu dosa apa saja. iya, Itu diampuni dengan ketika kita bekerja. iya. Itu Lelahnya lahir, betul. Ya, nafkah lahir itu ya. nafkah lahir. Oke, Ya. lanjut. Oke. Dan lelahnya bekerja ini menjadi salah satu kafarat kita. Sahih. Nah, ini kan Masya Allah. menjadi sesuatu kan. Berarti sebenarnya kerja ini adalah bagian daripada ibadah. Ya. Saya tadi pagi sama Ustadz Nadif Kailani diberikan insight. Insight tadi pagi habis subuh tadi tentang keluarganya Nabi Daud. Masya Allah. Nah, Nabi Ibrahim itu, kalau Nabi Ibrahim bagaimana beliau dipuji oleh Allah dengan banyak hal, salah satunya bagaimana dialognya Ibrahim dengan Ismail. Ternyata ada juga keunggulan keluarganya Nabi Daud yang Allah puji di surat Saba ayat 113. Ya. Jadi di ayat Saba 113 tadi nanti bisa diabadikan. Kenapa sih Nabi Daud di tafsir Ibnu Katsir, saya bacakan ya nanti buat teman-teman. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan bahwa kenapa sih Nabi Daud itu keluarganya dipuji. Kenapa? Tadi dari Ibnu Hatim mengatakan telah bercerita pada ayahku, nanti panjang ininya, Nabi Daud Ya. itu bagi tugas ibadah kepada keluarganya, anak-anaknya dan istrinya. Dan tersebutlah bahwa tiada satu saat pun baik di malam atau di siang hari, melainkan ada seorang keluarga dari Nabi Daud itu berdiri menunaikan sholat. Nah, jadi ternyata salah satunya adalah ngomongnya tentang adanya pembagian tugas. Ibadah itu tidak hanya ngomong ibadah mahdhah, berarti ibadah secara keseluruhan. Jadi bagaimana nanti ada akhirnya kalau kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Daud ini, satu Nabi Ibrahim dengan diskusinya, Nabi Daud itu dengan bagaimana pembagian tugas terhadap keluarga. Tadi misalkan bagi ayah yang memang bekerja itu memang kewajiban bukan beban kan. Ya itu memang Allah itu maha besarnya Allah ya, maha kuasanya Allah. Bekerja itu bukan dijadikan beban, tapi bekerja itu dijadikan ibadah sebagai kafarat. Jadi kafaratnya tidak harus kita itu itikaf 30 setiap malam, tidak. Bahkan kalaupun ini kafaratnya adalah dengan kita bekerja itu sebagai kafarat kita. Ibu-ibu dengan mentaati suami itu menjadi pintu surganya. Ya. Ini kan luar biasa sekali gitu, gak ada bebannya sama sekali. Bahkan besarin anak, mendidik anak perempuan, kalau disebutnya perempuan karena dalam konteksnya sosiologisnya adalah anak perempuan dulu itu di apa namanya di nomor dua kan lah seperti itu akhirnya. Allah juga Rasulullah juga mengatakan siapa sih yang didik anak wedok bisa mendidiknya masuk surga. Soal Ustaz Dodi itu udah tiketnya udah dapat. Ya, kalau Ya, dengan syarat tapi dengan catatan. tiketnya Ya. sudah ada Ya. dapat jatah tiket. Dan ternyata kita semua udah punya jatah tiket masing-masing. Catatannya akhirnya di ujungnya itu tetap ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, tadi ketika ayahnya capek, iya. Kalau kita ngomong capek, tidak ada yang nggak capek di dunia ini. Yang lebih capek itu sebenarnya anak-anak kita. Saya bilang kenapa? Anak-anak kita itu dia itu dalam proses berkembangnya. Ketika ngomong dia nyari Pak Atang tadi, nyari si Pak Atang tadi. Pak Atang itu dia otaknya lagi bekerja keras, tubuhnya bekerja keras, semuanya bekerja keras untuk mengkoneksikan kehidupan dia.
Ya, ya, Ini, ya, ini ya. ini yang menjadi sesuatu yang penting untuk saya. Jadi akhirnya bagaimana hari ini di Yaumul Arafah ini di hari Arafah ini kita kembali loh, ini tuh waktu terbaik nih, waktu terbaik hari ini. Makanya di sekolah pun hari ini saya liburkan. Loh, kalau hari ini saya liburkan, Masya Allah. saya bilang kita libur khusus untuk Dzulhijjah. Saya bilang kita liburkan, tugasnya adalah bagaimana tugas bersama keluarga. Tugasnya Masya Allah. bersama keluarga dan nanti tugasnya adalah buka puasa bersama keluarga. Masya Allah. Ini tugas yang enak nih. Iya. Baik. Tapi nanti kejebak sama menu gitu kan ya. Nah, Padahal kurma dan air saja sudah mencukupi. Baik, iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk kita sharing apa saja yang Bapak Ibu ingin kita bahas gitu ya. Monggo, silahkan. Berbagai aspek nanti kita akan coba bedah dari apa yang kami bisa sampaikan. Tafadhali atau tafadhal masykurah. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing. Barangkali melanjutkan soal gadget, Ustaz, yang Iya. Oh, kemarin baik. terhenti. Bagaimana, karena ada perbedaan sikap antara ayah dan ibu gitu ya. Jarang ketika anaknya bermain handphone gitu. Ada yang sangat ketat, strict gitu ya. Iya. Sementara ada yang juga longgar gitu ya. Eh, Nah ini menyamakannya gimana gitu biar anak itu eh, tidak keranjingan gadget gitu. Iya. Oke. Ya. Jadi kembali tadi ya, saya sampaikan tadi bahwa lawan katanya edik itu connected. Lawan katanya itu bukan berarti bukan kita mengambil kesenangan dia, tapi kita mengalihkan, mengembalikan, kalau bahasanya maksudnya mengembalikan koneksi. Berarti sebenarnya hari ini pertanyaannya ketika anak saya kecanduan gadget, pertanyaan kembali akhirnya, segimana koneksi kita dengan anak kita, ya kan? Segimana koneksi kita dengan anak kita? Ini tidak hanya di tingkat anak-anak ya, di tingkat remaja, di tingkat dewasa sama. Jangan-jangan Ya, sebenarnya, nah ini pertanyaannya, screen time tadi yang dimaksud edik itu jangan-jangan yang edik itu tidak hanya anak kita, tapi kita juga sama, Hmm. ya kan? Jangan-jangan yang edik itu bukan hanya kita, tapi kita. Kenapa? Hari ini keluarga kita kehilangan koneksi. Di tingkat keluarga kita. Di tingkat apa namanya? Di tingkat internal keluarga kita. Jangan-jangan hari ini kita kehilangan koneksi. Nah, sebelum kita mengatakan bagaimana kita menyelesaikannya, cek dulu deh masing-masing. Kita buat checklist deh. Hari ini kan di handphone itu, kita ada ini ya, sehari kita bisa megang handphone berapa jam itu kan ada ya. Ada ininya kan, Hmm. ada waktunya tuh. Coba deh dicek masing-masing. Hari ini kita megang handphone itu berapa jam? ya, kelihatan. Mau pakai Android, pakai iPhone, pakai Ya, apapun dah itu sama. ada tuh. Ya, Ada boleh ditulis, coba dicek di HP-nya masing-masing. Seminggu ini kita udah pakai berapa jam? mulai dari saya deh. Ya, screen time kita, screen time. Parah nih kalau saya mah. Coba deh screen time ada pakai handphone berapa banyak? Iya. Ya, coba deh dicek deh kita screen time kita berapa banyak nih ya. 7 hour 56 minute Ya, last berarti week. sepertiga hidup ya, Zat, ya. Ya, Megang 7 hari. Ya, hampir 8 jam. hampir 8 jam. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang sampai 12 jam, ada yang 13 jam. Waduh, parah. Nah, ini saya bilang akhirnya jangan sampai ternyata gitu loh. Kita itu hanya merasa anak saya itu Ustadz kalau dipanggil tuh nggak mau karena pegang handphone terus. Jangan-jangan manggilnya juga pakai handphone lagi. Saya bilang. Loh kan kayak nggak tahu Gue juga, banget itu. iya kan? Sambil megang gini, Kak, sambil megang gini kan, Kak. Ini itu mendingan masih ngomong gini, masih ngelihat. Sambil gini nih, sambil megang gini, sambil sambil tetap ya. Ini yang maksud saya kita harus clear dulu gitu loh. Masalah jangan akhirnya semua aturan ini kaidah utama. Aturan keluarga itu untuk kita, bukan hanya untuk anak. Anak disuruh
ngaji, pertanyaannya orang tuanya ngaji apa kagak? Ya. Anak Ya. disuruh untuk nutup aurat, kitanya gimana? Anak Ya. disuruh belajar, kitanya gimana? Hari ini itu setiap pagi, alhamdulillah, Majelis Keluarga Indonesia memberikan kesempatan kita untuk belajar. Dan ketika kita semangat, anak-anak kita juga lihat, oh orang tua saya juga semangat belajar. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka juga melihat. Nah, ini yang pertama nih saya bilang. Jadi edik terhadap HP tadi, kembalinya adalah pertanyaannya. Yang lain nggak nulis, nah mungkin lagi sibuk karena HP-nya dipakai untuk ini, jadi nggak bisa Nge-zoom. nge-zoom, nggak bisa ngecek screen time. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi yang kembali kepada tadi ya, masalah utamanya adalah koneksi, sinyal. Ya kan, makanya ada bercandaan kalau ke Baduy itu jangan hanya beli pulsa, sampai beli towernya sekalian biar sinyalnya dapat. Ya kan gitu kan, biar sinyalnya dapat tuh beli towernya gitu. Nah, sama ternyata handphone terbaik itu bukan yang ada pulsanya, tapi yang ada sinyalnya. Handphone terbaik itu bukan S25 yang kameranya segitu bagus, bukan, tapi yang ada sinyalnya. Karena yang terpenting dari handphone adalah sinyal. Sama, yang terpenting dari keluarga adalah koneksi. Bagaimana tadi? Nabi Daud keluarga Nabi Daud itu dibagi-bagi tugasnya, sampai di Nabi Daud itu nggak ada cerita tiada jam tanpa ibadah. Ada yang ayah ibadah, mungkin dalam sederhananya kalau kita operasionalnya, ayah istighfarnya malam, ibu istighfarnya pagi, kakak istighfarnya sore, adik istighfarnya jam segini. Jadi memang ada jadwal jam istighfar, istilahnya seperti itu. Kalau kita mau buat operasionalnya ya seperti itu. Tapi ingat, itu tidak mungkin pembagian tugas tanpa ada koneksi. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini perintah Allah. Perintah Allah saja dikomunikasikan. Bukan langsung, Ismail, kamu disembelih ya sekarang ya. Enggak gitu ininya. Tapi apa? Kalau kita lihat redaksionalnya ya, kita Iya. lihat redaksionalnya di apa namanya? Di Al-Qur'an, 100, di 102. As-Saffat. Iya, 37, 102. 102. Iya, 37 102 itu As-Saffat itu kalau ke saya di bahasa Indonesianya ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Nah, kan? Di sini itu ditanya pendapatmu gimana? Ini tentang koneksi. Ini tentang seni komunikasi agar membangun koneksi. Nah, ini yang menjadi, Masya Allah kan saya bilang, ya Allah kita itu banyak banget apa namanya? Banyak banget masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah ngomong haram, udah kadang-kadang tuh langsung aja enggak, tanpa ada diskusi. Bahkan ini babnya adalah perintah Allah itu clear, bermimpi, namanya nabi ya. Kalau kita ketemu Allah juga nggak mungkin kita bukan nabi dalam tanda kutip di dunia ya, ya. Saya bilang di dunia. Tapi nanti itu Allah berikan jaminan ketika nanti kita memang sebagai semoga kita sebagai ahlus siam, kita sebagai para penjaga puasa, dan kita nanti bisa bertemu dengan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nabi dapat wahyu itu dengan tidur itu kan sudah bagian dari kenabian itu kan. Nah, itu saja ketika perintah itu juga diskusi. Belum lagi nanti kalau dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah itu ke anak-anak gimana? Dicontohkan bagaimana Rasulullah memperpanjang ruku dan sujudnya gara-gara mainan sama cucunya. Nah, ini tuh tentang koneksi. Semua itu tentang koneksi. Jadi jangan sibuk pada HP-nya, karena HP itu akibat. Jangan sibuk pada gadgetnya, karena semua gadget itu hanya akibat. Sibuklah dengan sebabnya. Kenapa? Karena kita kehilangan koneksi. Jadi sebetulnya kalau kita mau pretelin satu-satu sih, sebetulnya anak itu nggak akan begitu kalau orang tuanya nggak gitu kan ya. Gampangnya itu ya. Betul. Jadi Betul. ya kenapa anaknya gitu? Ya bapaknya aja gitu, emaknya apa Nah, lagi gitu kan. Nah kalau kemudian lihat itu dilemanya buat orang yang hari ini teknologinya memang memaksa kita untuk kemudian ada di situ semua, Ustaz.
Ya, ngecek email ya di HP karena udah pakai smartphone rata-rata, ngecek ya, email ya di HP, ngezoom ya di HP, baca Qurannya juga di HP, zikir pagi petangnya di HP, kemudian sosmednya juga di HP, semua serba di HP. ya, Jarang buat sebagian kita yang pakai dua gadget seperti ini. Kadang kalau ngezoom pakai laptop, kemudian pegang HP juga dan seterusnya, itu jarang sekali gitu. Eh, Kalau misalnya dengan keterbatasan dan mobilitas yang tinggi, orang biasanya ngandelin HP, atau misalnya ada dua HP, yang satu dipakai buat urusan pribadi, yang satu urusan kantor, itu kan kadang-kadang juga restriksinya menjadi sangat menyita waktu. Nah, ya, resepnya Zat, ya, supaya kita betul-betul bisa mendisiplinkan, saya nggak tahu, apakah banyak di antara bapak-bapak ini yang hawa nafsunya begitu besar sehingga dia tidak apa tepatnya ya, kata-kata yang pas, dia tidak menganggap penting eh, family thing itu kepada keluarganya kan, bahkan keluarganya juga butuh dia loh. ya, Artinya ya, seorang bapak itu dibutuhkan anaknya, seorang suami dibutuhkan istrinya, dan seorang seorang pria di rumah itu dibutuhkan tetangganya. Apalagi kalau dia orang yang punya sifat organisatoris gitu ya. Apakah dia di KRT-an, apakah punya komunitas sepeda, komunitas apalagi lah macam-macam dan ya, seterusnya. Apa pencari undur-undur apa-apa gitu ya, komunitas kan banyak tuh macam-macam aneh-aneh gitu kan. Nah, ya, ini yang kadang-kadang membuat kita jadi punya kesulitan tersendiri untuk membagi itu semua. Belum lagi kalau ada cucu, belum lagi kalau ada keponakan, belum lagi ada, wah itu ringnya makin ya, makin ya, lebar, makin besar manfaat yang kita ingin munculkan ke sekitar kita, itu jadi waktunya jadi makin irisannya ya, makin ya, ya, slicingnya tipis-tipis banget, Izat. betul, betul. Paham yang maksudnya? Ya, jadi ini yang memang jadi seringkali ini kan tentang prioritas ya. Hmm. Kalau orang mengatakan prioritas saya itu banyak, enggak. Prioritas namanya prioritas sedikit. Kalau banyak Ya, bukan prioritas, ya kan? Kalau prioritas itu, nah kita harus kembali lagi dalam family thing ini. Kalau kita ngomong sebagai orang tua, sebagai ayah, ayah itu tugas utamanya apa? Nah, kan sering banget Ustadz Dodi sering banget bilang tentang bahwa kita hari ini adalah menjauhkan dari api neraka. Itu ya, adalah tugas ayah. ya, Itu tugas utama. Tugas utamanya itu tadi. Karena apa? Bahan bakar neraka itu dari sesuatu yang haram. ya, Berarti kan sesuatu yang haram itu apa? Berarti yang haram itu salah satunya makanan yang dari rezeki yang haram. ya, Berarti akhirnya otomatis ini kan jadi pondasi dasarnya, Sat. ya, Jadi pondasi dasar nih. Pondasi dasarnya adalah bagaimana menjauhkan dari api neraka. Berarti pondasi dasar di situ, dari situlah kita memulai tugas-tugas kita. Ternyata, saya bilang, ternyata ngomongnya di awal bukan tentang kebermanfaatan, tapi tentang kebaikan. Sebelum ngomong toyib, itu selalu ngomong halal. ya. Nah, Halal dulu baru thayyib. ya, Prioritasnya halal dulu. prioritasnya halal dulu, baru kita ngomong toyib. Nah, berarti yang dipastikan oleh keluarga-keluarga ini, orang tua sebagai kita semua itu memastikan adanya kehalalan. Halal itu berarti kebaikan. Halal itu bukan hanya halal makanan, ya kan? Tidak hanya ngomong halal makanan secara dzatiyah saja. Halal itu kan berarti zatnya halal, diperolehnya dari cara yang halal, yang baik. Tentang kebaikan-kebaikan dulu. Baru ngomong toyib, toyib itu bermanfaatan. Nah, sama dengan kalau saya kembalikan dalam konteks orang tua, saya orang tua tadi, saya itu banyak kegiatan saya menggunakan handphone, bahkan banyak hari ini yang mohon maaf ya, mungkin apa namanya, beliau jualan online, Ya, live di Zoom, live malah di Zoom, live di TikTok gitu kan. ya, Juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi gini, seringkali kita ini selalu membuatnya versus. ya. Berarti kalau kita harus sama anak, kita nggak boleh pegang gadget sama sekali ya. Hmm. Karena lawannya pegang gadget adalah tidak pegang gadget, bukan itu, Ya. bukan itu. Padahal bisa main gadget bareng sama anak nggak ada masalah gitu Betul, kan. nggak ada Tapi masalah. bikin bikin sesuatu yang bisa berdua. Betul.
Nah, contohnya tadi, saat saya ini online, saya itu kadang-kadang harus live 8 jam di depan handphone. Ya nggak apa-apa. Itu memang bagian mencari nafkah kok. Kita nggak, jangan akhirnya, oh kalau kalau begitu berarti nyari nafkah itu nggak boleh pakai handphone. Ya nggak gitu. Jadi gini, Ya, hati-hati dengan versus. Kita itu keseringan versus. itu kayaknya Indonesia banget deh, Ustaz. Iya, kalau Pemilihan apa? Kalau nggak A pasti anti A. ya, Padahal kalau A kalau nggak A itu bisa B, C, D, bisa sampai Z betul. gitu kan. Kalau A benar berarti B itu pasti salah. Ya, 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 ya. gitu kan? Itu kalau boleh nyimpang Ya, dikit itu ya. kenapa bisa bisa punya karakter apa kultur kultur begitu hampir rata-rata kita loh, Ustaz. Ya, itu kembali tadi, Sat. Karena kembali lagi dengan surat Shofat ayat 102. Hmm, Tidak pernah ada diskusi. oke. Pokoknya Pokoknya ngene. ya, Akhirnya berarti kalau nggak gini, berarti salah. ya, komunisme. Ya, jadi akhirnya kembalinya kok ke situ lagi. Ya memang Ya, begitu. Karena memang diskusi itu menjadikan perspektifnya itu nambah. Ya tadi, Nabi Ismail saja. Kan Nabi Ismail itu berarti hasil didikan. Nabi Ibrahim itu juga ngetes dalam artian ngecek ya, ngecek ombak, cek ombak bagaimana hasil didikan ibunya. Nanti juga ngomong lah, ibunya ditinggal lah, itu nanti jadi rame lagi. Ditinggal pun juga ada ini karena memang itu perintah sama dengan beberapa di kita. Kondisi hari ini kita juga nggak ada yang ideal. Ada kemarin saya ngisi kajian, salah satunya adalah untuk bapak-bapak yang di offshore di ya, laut. ya, Mereka bilang, Ustadz gimana? Kami itu juga nggak pengen seperti ini. Kalau ngomong pengen-pengenan ya, kalau kita ngomong ya, pengen-pengenan, dia bilang, kami nggak pengen kerja sebulan, di rumah 2 minggu, di rumah seminggu, nanti kerja lagi balik sebulan, ya sama. ya, Tidak ada kondisi ideal tuh nggak ada. ya. Makanya Ada tadi, ada yang seru, Zat. ya, Nun sewu, ya, saya potong monggo, jenengan. monggo. Ada seorang ayah yang seringkali dia menyisakan waktunya untuk kirim voice note ke anaknya. Ya, Jadi ketika sinyalnya bagus ke kiri, tapi kalau bertelepon pasti nggak nyambung pasti, ya, gitu. ya, Tapi kalau voice note kekirim dan itu didengar clear. Dan itu sampai akhirnya bapaknya meninggal, yang didengar bagian itunya tuh. ya, Jadi seringkali dia kalau kangen sama bapaknya, voice note itu diputar ulang, voice ya, note itu diputar ulang, sehingga dia tetap punya sosok ayah yang ya. ayahku ini mencintaiku, ayahku ini menyayangiku, dia perhatian dengan aku. Itu jadi bagian yang oke, boleh waktunya nggak ada, tapi ada dong apa istilahnya tuh satu waktu yang memang dikhususkan untuk special for my family. Kadang-kadang Ya. kalau kita lihat perlu nggak sih kita ngedate sama anak kita berdua aja, ngobrol Ya. yang cuma berdua aja, bapak anak aja gitu. Dan itu bisa kalau udah sama-sama gede mungkin bisa ngopi bareng gitu, Ya. mungkin cari es krim bareng kalau masih masih seneng es krim, atau mungkin apalah gitu ya yang ngedate berdua gitu, yang cuman sekedar dia menunjukkan tidak tidak hanya persoalan bahwa seharusnya para pria memperlakukanmu seperti ayahmu, bukan ngajarin begitu, tetapi dia akan punya apa istilahnya, cinta pertamanya gitu ya. Ya. Cinta pertamanya anak itu harus ke bapak, karena kalau enggak dia nggak akan punya figur yang aduh predator di luar sana tuh, ngeri-ngeri. Ya. Saya jadi capek mikirnya kalau ada begitu tuh, karena lagi ya Allah, jenengan pasti lebih parah lah nanganin kasus dari dari berbagai macam itu. Ada Ya. ada ada begitu banyak anak SMP hamil gitu kan, dia jadi hmm, gitu SMP gitu. Jadi padahal kalau di 2004 saya pernah baca hasil survei Jakarta Selatan, Sat. Ya. Jakarta Selatan itu tahun 2004 yang tidak bisa membaca Al-Quran itu sekitar 80%. Hmm. 2004 loh, Zat. Jakarta Selatan. Ya. Tapi Itu sampling error. 20 tahun yang lalu. Iya. Eh, dan anak perempuan yang masih gadis itu umur 9 tahun, Zat. Mengerikan nggak sih? Itu 2004 loh ya. Saya nggak Apalagi ngomong sekarang. Allahu Akbar. Nggak ngerti, Zat.
Jadi kadang-kadang aduh, tapi ya ini tanggung jawab kita juga. Ini kan repotnya yang punya masalah keluarga kalau ada apa-apa, Ustadz. Nah, ini udah kalau udah begitu udah deh gitu. Tapi giliran mereka liburan apa segala macam kita nggak diajak, Ustadz. Ya, Curcol. ya. Jadi tadi Ustaz, akhirnya kembali kata kuncinya kan connected. Connected. Ini connected people ya. Dulu Nokia itu punya Ya, ini ya, connected ya, ya. people. Bagaimana menyambungkan kembali. Menyambung. Nah, hari ini itu masalah di kita hari ini ada ketersambungan tadi saya bilang. Jangan akhirnya si HP yang tidak bersalah ini, si HP ini tidak bersalah sama sekali Iya, gitu. Wah, HP cuma alat. Saya bilang. iya. Terus jadi Tapi kambing hitam. iya, Tapi udah bisa jadi HP-nya kambing hitam. hitam. Ya, memang Bisa, Zat. HP-nya hitam lagi, Zat. Iya, tapi bisa Zat, jadi kambing hitam, Zat. Iya, Dijual, beli kambing ya, hitam. ya, ya. Jangan lupa nggak kurban ya HP-nya. Bagus nggak kurban, bahaya nih. Nanti nggak boleh deketin tempat sholat lu nanti. Nah, kan? Nah, Baik. jadi kembali lagi masalah utamanya dan mengkoneksikan kembali. Nah, koneksi ini berarti kita perlu koneksi itu diawali dari koneksi batin. Ya. Nyambung nggak batinnya dengan anak-anak? Ini bukan Walid yang ngomong nikah batin, bukan ya. Ya, Gitu. ya. Tapi bagaimana mengkoneksikan hatinya, hati-hati kita itu nyambungin kembali ke anak-anak kita. Dan ini berarti tadi, kalau tadi caranya Nabi Ibrahim dan Nabi Daud itu kita gabungkan, itu Masya Allah kuat banget. Masya Allah, Masya Allah. Yang dicontohkan oleh nanti secara operasional dicontohkan juga dan kan kita nggak banyak ya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan sequel-sequelnya saja. Ya, ya, Nabi ya. Daud juga sequelnya. Nanti itu kalau kita lihat dalam figurnya Nabi Muhammad SAW, nah itulah nanti kita lihat, loh sama anak kecil aja begitu. Bagaimana ketika anak kecil, kalau Nabi Muhammad bukan hanya anaknya sendiri, ke anak orang juga seperti itu juga. Ya. Bilang gitu kan. Sampai ada yang nanya bahwa, loh emang kamu nggak pernah ya meluk anakmu gitu kan. Ya kan, sampai kalau kamu pengen disayang di langit, ya sayang yang ada di bumi. Nah itu kan ini banget gitu loh, ya Allah, Masya Ya. Allah, kita itu di bab-bab gini aja kenapa sih harus bohong gitu. Kalau anak sekarang bilang gitu ya, hal-hal kecil gini aja harus bohong sih gitu. Ya. Anak saya masalah Ustadz sebentar, yang masalah sama lu bukan anak lu. Saya bilang gitu. Itu kan kadang-kadang nggak enak aja kita ya sama, kalau saya mungkin saya masih agak ada woh pakai wohnya, kalau Ustadz Dodi kadang-kadang udah sikat aja der aja, kalau saya itu masih ngomongnya agak belibet-libet gitu biar tenang dulu gitu, kadang-kadang udah ini banget gitu. Tapi kembali lagi teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk koneksinya dibalikin. Setelah itu jangan dikotomi masalah gitu, jangan memversuskan. Saya memang kerjaan saya di HP, nggak apa-apa. Ya. Anak bisa membedakan loh, mana kerja, mana nonton. Mana kerja. Media sosial kan banyak tuh teman-teman saya, bahkan saya juga konten kreator ya. Tapi saya juga karena kekuatan saya hanya kemampuan saya, bukan kekuatan. Saya hanya kemampuan saya itu hanya seminggu sekali buat konten, ya udah seminggu sekali. Bagi yang sehari seminggu bisa, ada teman namanya, saya adanya Kupu, salah satu tim saya. Dia itu memang kerjanya dia itu ngedesain, dia di medsos kerjanya hampir bisa dikatakan pagi sampai malam di medsos, tapi anaknya juga nggak, ya biasa-biasa aja. Kenapa? Di situ dia tahu bapaknya itu bukan main game. Bapaknya bukan lihat grup WhatsApp alumni, bukan gitu loh. Ya, bapaknya itu kerja. Jadi anak-anak juga bisa membedakan mana kerja, mana ini. Itu bisa bedain kok gitu loh. Kenapa? Karena mereka juga tidak hanya mendengar, mereka melihat. Berarti apa? Ada keterlibatan. Anak-anak juga perlu dilibat. Dulu itu sampai pada titik ini, contoh saya pribadi. Kenapa anak saya sering saya bawa dalam kegiatan-kegiatan saya. Dulu itu dia bilang ayahnya itu kerjanya sebagai imam sholat. Saking dia nggak tahu kerjaannya bapaknya gitu. Kerja bapakku itu ngimamin sholat. Saya bilang sejak kapan? Karena ternyata dia itu berapa kali saya ajak ke masjid, saya kemudian apa namanya di masjid gitu, jam habis ngajar itu saya ngimamin jadi imam sholat. Jadi dia mempersepsikan, oh bapaknya adalah imam sholat.
Akhirnya, oh bapakmu itu nggak gitu, nah bapakmu itu ngajarnya begini-begini. Saya ajak. Sama kalau kita dalam konteks tadi, oh kerjaan saya itu memang live IG, live kerjaannya jualan jualan di TikTok ya nggak ada masalah. Itu bukan sesuatu yang haram kok gitu. Ya. Tetapi dilihatin lo kerja itu kayak gini loh. Kerja itu kayak gini. Kerja itu bisa seperti orang lain yang ngajar, ada yang jualan, ada yang jualannya online, ada jualan offline, ada ini. Nah, itu bagian dari cara saja. Jadi nggak ada masalah magang handphone gitu loh. Cuma tadi untuk apa? Dan ini penting. Insya Allah. Baik. Ini Mas Agus Pur Juragan Batik Ya. Cirebon. Mas Agus kalau mau sharing monggo Mas. Saya izin ngambil ini Dan, ngambil charger dulu. Oh monggo monggo. Monggo Mas Agus. Rencana ngedit sama anak kan beliau ini punya 3 putri nih, calon penghuni surga juga nih beliau. Monggo Mas Agus. Monitor nggak nih? Ustaz, kalau Ya, tadi kan ini kebanyakan memang jamaah ini kan ibu-ibu ya, emak-emak gitu ya. Seringkali mengkomunikasikan tadi soal konektivitas dengan antara ayah. Tadi kan Bunda Aisyah itu juga udah mention nih soal si Atang ini ya. ya, Artinya ayah ini memang harusnya memang punya konektivitas yang lebih, katakanlah begitu ya. Karena akan menjadi modeling bagi anak-anaknya. Nah, ketika peran seorang ayah yang lebih banyak di soal nafkah gitu ya. Dia hanya menyerahkan soal urusan mendidik anak ke istrinya, ibunya anak-anak gitu. Ini kan jadi problem juga gitu Ustaz ya. Nah ini ya. eh, ya tentu pasti akan selalu nanya kalau jamaah itu bagaimana sih tips-tipsnya gitu kan kayak gitu ya. Tentu apa yang sebaiknya dari mulai tips sampai yang esensial yang memang harus dilakukan ketika ada problem itu gitu Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Sambil nunggu Abaruli nih. Karena beliau yang punya kapabilitas lebih beliau lah daripada beliau-beliau itu ya. Eh, Ane pribadi merasakan bahwa meskipun Bapak Ane itu sudah meninggal di tahun 73, tapi ibu itu tidak pernah menghilangkan peran ayah, bahkan jauh setelah meninggal. Kenapa? Karena beliau selalu berusaha untuk memunculkan imaji kita tentang Bapak. Jadi ketika terjadi sesuatu gitu, terus kemudian muncul omongan, oh bapakmu dulu nak, ngelihat kamu kayak gitu tuh jadi ingat Bapak. Bapak itu kalau anu gini 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 cerita. Jadi otak kanan kita jadi berpikir tentang Bapak gitu. Nanti kalau saya cerita, Bu, tadi tuh gini-gini apa segala macam dan seterusnya cerita macam-macam gitu, tiba-tiba bapakmu juga gitu. Jadi selalu memunculkan tokoh yang sudah nggak ada ini, tapi menjadi ada di bagian kehidupan kita dan itu buat saya menyenangkan karena meskipun ibu saya, Allahyarham ibu tunggal, itu beliau selalu menghadirkan sosok keluarga itu baik baik itu yang langsung ke bapak maupun langsung ke eyang. Oh, eyangmu dulu nak begini 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 sehingga kita itu punya punya gambaran tentang betapa aristokratnya keluarga kami dulu. Nun sewu ya, kalau saya apa namanya bicara tentang masa masa kecil saya gitu itu kalau di Jawa Timur itu keluarga saya ini bisa dibilang apa ya apa lah istilahnya kalau istilahnya Ustaz Ruli itu priayi apa gitu ya. Ya. Jadi saya ini cucu terakhirnya Patih Gumuk Mas Besuki. Jadi keluarga kami yang apa yang pegang tebu apa segala macam itu mulai dari Jatiroto sampai sampai daerah Bondowoso segala macam itu keluarga semua. Sehingga kita mainnya tuh ke persil-persil itu kalau ke tempat pabrik gula itu rumahnya rumah-rumah Belanda yang plafonnya 5 meter yang apa namanya kamar mandinya 7 meter sendiri baknya itu bisa buat langen buat apa buat berenang gitu buat nggak hanya kungkum. Dan kalau kita main ke ladang itu masya Allah pokoknya main lori main
makanin tebu, itu menjadi masa kecil yang sangat sangat menyenangkan. Tapi ketika dihadirkan kita kalau lagi arisan keluarga besar, wah itu absen. Dan uniknya di keluarga kami itu, ibu itu punya satu dorslah, tapi disambung-sambung gitu. Dorslah yopo, apa namanya? Kertas roti kalau di kita ya, dorslah itu. Yang buat ngeblat itu loh, yang buat apa karbon kopi. Jadi apa? Kertas tapi apa istilah Belandanya dorslah itu ya? Kalkir Eh, bukan? iya kalker, kertas kalker betul. Syukran, jazakumullah khair diingatkan. Saya orang lama nih, jadi istilah dorslah itu besar, eh, kira-kira A0 gitu, satu plano gitu. Itu ditulis dari Eyang punya anak berapa, tulis semua. Jadi tulisin lagi ini punya punya anak dari istri yang ini sekian, apa segala macam dan itu jadi kayak punya apa family tree ya. Jadi kayak punya pohon pohon keluarga gitu. Jadi kita tahu, oh ini ujungnya sini apa segala macam. Itu saya masih ingat betul bahwa eh, Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu ternyata punya punya anak dua, yang satu pangeran apa putra mahkota atau apa ya putra mahkota itu lari ke Sumenep dan beliau bawa Hulu Balang, ternyata Hulu Balangnya pengen bikin kerajaan juga di sana. Nah, kalau ada orang Sumenep di sini itu ada yang namanya istilahnya dulu keratonnya namanya Astetengki, di Batu Pote di apa namanya di daerah Sumenep itu. Batu Putih itu sekarang jadi apa namanya kuburan keluarga. Nah, eh, Sunjata Ningrat yang ada di sana itu saya cucu terakhir dari terah itu. Jadi ini halafu ya, saya bukan menceritakan bahwa saya priayi, enggak lah. Malaikat juga enggak bakal nanya gelar apa segala macam. Tapi saya pengen menceritakan bahwa keluarga itu sampai sebegitunya gitu. Jadi seorang ibu akan menjadi sangat luar biasa kalau dia juga bisa memunculkan peran ayahnya. Kalau kita lihat Ibunda Hajar waktu membesarkan Ismail, beberapa kali saya sampaikan bahwa betapa imajinasi tentang menghadirkan ayah itu di beberapa untold stories bisa kita lihat hikmahnya yang tadi Ustadz Ruli sampaikan di surat 37 ayat 102 itu. Bagaimana mungkin seorang anak umur 8 sampai 10 tahun, sebagian ulama menyatakan 12 tahun di usia balik, itu bisa menyatakan bahwa eh, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan saja kama amar. Seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Didikan siapa itu kalau bukan didikan ibunya? Sehingga menggambarkan bahwa dalam beberapa untold stories dikatakan bahwa Nabi Ismail kecil itu ketika dihampiri oleh Nabi Ibrahim di tahun yang ke-8 itu, dan beliau mengenali betul yang Nabi Ibrahim itu yang ini. Karena apa? Diceritakan betul. Pundaknya bapaknya itu begini, brewoknya begini, keningnya begini, apa segala macam. Sehingga punya imajinasi tentang ayahnya. Begitu dilihat para musafir yang kabilahnya datang dari arah utara, itu langsung kelihatan sama Ismail dikejar langsung. Ya abati, wahai ayahandaku. Kebayang nggak Ustaz Khalis tiba-tiba di satu tempat gitu, terus tiba-tiba Bapak, nah lo dari yang mana ini? Kan kacau gitu ya. Itu kan jadi, tapi imajinasi tentang menghadirkan sosok ayah itu juga penting dari sisi ibu juga. Tambahin Ustaz. Ya, jadi kita kembali lagi saya bilang tidak ada kondisi yang ideal. Bahkan Ya. tadi yang ini sering saya bahas di setiap kesempatan. Kita itu kan jangan akhirnya kejebak dalam drama-drama bahwa idealnya itu gitu loh ya, idealnya gitu, ya kan? Ya nggak gitu juga karena nggak ada kondisi ideal tuh nggak ada. Saya bilang Ya. gitu. Ya, peran di Samuel Dodi ada yang duitnya banyak tapi kerjanya jauh. Ya. Tapi ada yang duitnya dikit kerja apa dekatan. Ya. Ada yang Ada yang nggak kerja tiap hari di rumah nggak nah punya duit. ya kan akhirnya ini kan bukan pilihan-pilihan gitu Ya, maksud ya, saya ya, ada ya. memang takdir-takdir Allah yang Allah berikan pada kita semua dengan kondisi kita masing-masing. Ada yang suaminya mohon maaf masih punya inner child. Ya. Ada
istrinya punya trauma, ada yang begini, ada yang begitu, Ya, semuanya ya, ada. ya, Dan ya. itu maksud saya gini loh, kalau kita kejebak di situ terus, kapan kita akan selesainya? Kapan Ya. kita berprogres? Sip. Berprogres itu saya bilang tadi, yang penting tuh timi-timi nggak apa-apa. Timi-timi itu bahasanya alon-alon ya, alon-alon gitu ya. Timi-timi itu selangkah demi selangkah nggak Iya. apa-apa, asal Itu ada progres. bahasanya Chris Biantoro tuh, Ya, timi-timi. ya, timi-timi, timi-timi, timi. Jadi nggak masalah kalau kita pun hanya berprogres sedikit aja nggak apa-apa, tapi asalkan memang ada progresnya. Iya, Dan iya, iya. hari ini misalkan tadi nunggu ayahnya anak-anak itu belum sadar, jadi gimana? Emang didik anak nunggu ayahnya sadar juga? Enggak juga kan, saya bilang gitu kan. Dengan segala macam apapun yang terjadi hari ini, saya bilang ya sudah, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan dengan yang terbaik. Tapi tadi jangan akhirnya eh, sering juga mungkin kemarin juga sempat muncul di beranda saya, Ustadz Budi Azhari juga sempat memberikan hati-hati ketika izahnya orang tua hilang. Kenapa? Karena kita sering menjatuhkan izahnya anak. Ya. Itu juga terjadi kan, maksud saya gitu. Kenapa hari ini ayahnya itu tidak punya izah di depan anaknya? Karena ibunya juga sering ngomongin ayahnya di depan Iya, anak. iya. Dan itu tidak terjadi di keluarganya Ibunda Hajar. Betul. Ketika ditinggal tuh bapakmu tuh sama istri pertama tuh enak-enakan dia di Palestina. Kita di sini nggak ada tuh omongan itu nggak ada tuh. Bapakmu itu adalah kekasihnya Allah. Nah, bapakmu itu nabi, bapakmu itu Dapat lebih tugas mencintai seperti Allah. ini. Iya, Gitu, iya. itu kekasihnya Allah. Jadi cintai dia dengan cara mencintai dia karena Allah. Itu kan jadi beda loh image-nya. Betul. Itu kadang-kadang dikasih HP anak, nih telepon bapakmu ada di mana sama siapa, pulang jam berapa. Loh, jadi pakai Nggak senjata pulang-pulang, nggak iya. pulang-pulang. Nah, makanya kembali lagi tadi koneksi itu berarti ada koneksi itu kan, koneksi itu tidak hanya searah ya, tapi dua Ya, arah. Bahkan dalam konteks keluarga itu bisa 4 arah, 5 arah, 6 arah, 7 arah. sahih. Semakin banyak keluarganya berarti semakin banyak koneksi yang harus dibangun. Ya, Nah, ini yang berarti kan kembali lagi, yuk nih Bapak, dan tadi kalau tadi bilang kondisinya kayak gini gimana? Nih, kondisi itu Allah berikan pada kita dengan kondisi terbaik. Apa yang hadir hari ini itu adalah kondisi terbaik yang Allah berikan. ya, Dan betul. pertanyaannya, dan kondisi itu kan berarti ujian. Ujiannya Nabi Ibrahim seperti itu, ujiannya Nabi Ya, Ismail seperti itu. Dan itu tuh ya, kita masih nggak, kan kita nggak ada di uji suruh bunuh anak juga nggak ada, saya ya, bilang. ya, Ujiannya Nabi itu paling paling berat dibandingkan ujian kita. sahih. Nabi Muhammad SAW dengan ujiannya dengan Sallallahu luar alaihi. biasa sekali. Beliau Masya diuji Allah. dengan dimusuhi, diuji dengan apa Allah ambil putra beliau, Ya, uji dengan banyak hal. Kita itu belum seujung kukunya kali ujian itu, saya bilang gitu. Tapi banyak kita yang curang dari kita itu, Ustaz. iya. Banyak yang curang dari kita itu. Kenapa curangin masa? Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup seperti para nabimu, tapi jangan kau berikan aku ujian seperti para nabimu. Oh, karepe dhewe. Nah, kan paketan padahal Ustaz ya. Loh, kan paketan, maksudnya kita itu harus mau terima paket gitu loh. Kalau mau paket kayak Nabi, berarti paket ujiannya juga kayak Nabi. Iya. Jangan akhirnya enaknya sendiri. Paket enaknya kita mau, tapi nggak enaknya nggak mau, ya nggak bisa gitu loh. Kebanyakan Makanya, produk Cina gitu nih, Ustaz, murah bagus. oh itu kayak mobilnya Kabin kalau gitu. Ustaz. Mana Kabin? Kabin mana mobilnya? Nah, kembali lagi jadi akhirnya teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala di hari Yaumul Arafah hari ini, saya sih pengen challenge nih, challenge pada kita semua. Hari ini apa sih kita yang hari ini kan insya Allah lah ya, sama besok, sampai besok juga. Apa sih dengan keluarga kita mau ngapain aja nih, gitu nah. Nanti kali mau di-share di grup, nanti mungkin kebersamaan keluarga. Bukan ini tahdus bin nikmah saja, tahdus bin nikmah hari ini kami dengan keluarga begini-begini loh, sampai nanti malam ada takbir bareng misalkan, ada apa misalkan. Nah, nanti kita eh, ini teman-teman nih kemarin atas saya ngobrol dengan teman-teman kita bisa ya. Akhirnya kita bisa salah satunya hari ini membuat eh, memaknai kurban bersama keluarga itu di Cibubur. Mungkin nanti Masya tahun depan Allah. kita bisa ya. Di, Ya Rob. iya, nanti bisa akhirnya anak-anak bisa tahu betapa indahnya keliling misalkan keliling kampung bersama ayah dan ibunya takbir bareng, bukan oh kok takbir bareng ini kan secara syariat
kita lihat syariatnya adalah tentang kekeluargaannya saja ya. Ya, Takdir juga jangan dimaknai dengan ini, Mbak. Tapi bagaimana mereka mungkin bawa obor keliling anak bapak dan ibu gitu kan, nanti Ya. yang buat obornya ayahnya gitu kan. Bagaimana proses membuat obor, ngegajinya masih Ya. enak itu nanti Ya. itu tuh indah banget gitu loh. Dan hari ini teman-teman kita bisa, Mas ini oke lanjut aja pakai aja konsepnya, saya bilang gitu. Silahkan pakai, nggak ada yang punya kok, saya bilang gitu. Ya. Kita juga nanti bisa, saya bilang. Dan tidak harus seperti itu. Jangan sekarang obor virtual juga bisa loh, saya bilang gitu. Ya. Handphone kita juga ada senternya gitu kan. Kalau nggak mau, takut Ustaz karena api ya kan. Kadang-kadang kita juga tadi takut. Ya. Takut. Center kasih kertas krep, kasih kertas krep gitu, Bisa ya. potong-potong gunting. Bisa, betul. Ustaz. Ya tadi saya bilang, bahkan tadi saya bilang, kalau kita masih anak api aja sesuatu yang takut, kenapa? Berarti kita terlalu ini dengan anak, padahal dalam kondisi hari normal-normal pun api itu ada di depan mereka, kompor juga api gitu kan. Ya. Dan mereka tahu kok nggak mana yang harus dipegang dan mana yang enggak gitu aja sih saya bilang gitu kan. Sesederhana itulah gitu. Ya. Kadang-kadang saya itu Di sini ada yang kompor 2 misalnya, Tenadia sama Budwi. meleduk itu, Ustaz. Itu meleduk. Meleduk. Ya. Allah. Jadi begitu ya. Jadi saya berharap kita semuanya kembalikan hari ini Arafah itu, kurban itu tentang koneksi. Membangun koneksi tidak hanya dengan Allah tapi juga dengan dunia. Dengan dunia itu dapat dengan keluarga kita. Bukti koneksi kita bagus dengan Allah itu adalah bagaimana koneksi kita dengan keluarga kita. Gitu. Insyaallah. Baik, kita kembalikan ke Ustaz Khalis. Tafadhal Maskur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tema Idul Adha itu sebenarnya tema keluarga ya, karena memang semua kisah yang ada dalam peristiwa-peristiwa di Idul Adha ini memang Masya Allah tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya dengan cara tadi menyembelih tadi. Dan luar biasa memang bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik putranya walaupun jauh gitu kan. Tapi penanaman akidah yang diawali dengan menanamkan akidah terhadap istrinya tentunya ya, Ustaz, ya. Ya. Dan tadi saya jadi memang mungkin semuanya sama tersentak ketika tadi Ustaz Rudi mengatakan kita tidak bisa hidup dalam posisi yang ideal gitu ya. Ada yang suaminya gini, ada yang istrinya gini gitu ya. Dan tentu dengan semua masalah yang ada kita hadapi ini, jangan sampai kita kemudian keluar tidak mau apa namanya mencari solusi dan dengan ngobrol seperti ini mudah-mudahan Masya Allah ya menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi ada kesempatan untuk kita semua berbagi rahmat sharing gitu ya, bertanya silahkan juga kalau memang ingin ada yang ingin ditanyakan, mumpung masih ada dua guru kita, Ustaz Dodi dan Ustaz Renata. Sedikit laporan, Dan Ustaz. Insya Allah, Sedikit laporan. ya, Di Jember kita ada 1 kambing dari Gembita Kurban. Alhamdulillah. Terus yang satu lagi yang titipan Dokter Novan itu di mana, Ustaz? Dokter Nuhan di Maros. Di Maros. Maros Gitu. itu Terus, ada satu kampung yang hari ini akidahnya rusak banget gara-gara ada yang ini, yang ya gitulah ya. Kita Ya. sekarang kita perbaiki insya Allah dengan ini kurban, dengan Ya Rob. pendekatannya Ya. dengan kurban. Ya Rob. Ya Rob. Mbak Aulia, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, kan tadi memang banyak aktivitas yang bisa disampaikan atau dilakukan bersama keluarga. Tapi kalau misalnya kita merayakan Idul Adha Kurban ini, misalnya jauh dari keluarga, mungkin hanya bersama teman-teman saja seiman, aktivitas-aktivitas seperti apa saja yang bisa kita lakukan biar nggak kehilangan esensi dan momennya, biar tetap berkah sama-sama dan biar saling dekat juga satu sama lain. Masya Allah. Mangga. Ustaz. Ya, jadi ini kemarin tuh di salah satu ada teman-teman ya di BSD itu karena sama-sama perantau semua. Akhirnya mereka buat ini acara kurban bareng, acara ini bareng. Sebenarnya kan
kebersamaan ini menjadi penting. Makanya connected, saya bilang connected dalam konteks keluarga, kemudian dari konteks teman juga. Akhirnya, ini tempat saya bisa loh untuk apa namanya, untuk 10 orang, yuk kita bareng-bareng yuk, nanti mulai dari takbir bareng sampai nanti besok sholat id bareng-bareng, kemudian ada makan-makan bareng. Ini kan hari makan-makan ya. Hari hari kurban itu kan besok tuh hari makan-makan 4 hari gitu. Tapi Makan-makan hati-hati, sedunia. hari makan-makan sedunia itu ya udah senang-senang aja, saya bilang makan-makan aja bareng dengan tadi ya, bahwa tapi jangan lupa sebelum kurban atau sebelum sholat id misalkan sempatkan telepon orang tua yang masih ada orang tua, yang mungkin juga yang orang tua yang jauh dengan anaknya, jangan lupa membangunkan. Saya itu pernah dulu ketika saya masih tinggal di luar sana, jauh di sana gitu, setiap pagi itu target saya adalah membangunkan anak. Padahal jadwal jam kita itu bedanya 6 jam. Jadwalnya 6 jam. Jadi kalau anak saya harus bangun jam 4 pagi, saya harus jam 10 malam itu berarti saya sudah harus membangunkan. Atau kalau misalkan lagi beda 5 jam gitu, beda 5 jam, kalau bangunnya jam subuh ya bangun subuh, saya harus memastikan subuh. Ya itu adalah bukan pengorbanan, ini adalah bagaimana cara kita membangun koneksi. Sama Ya. dengan tadi saya apa namanya, hari ini kurban hari ini beda banget dengan kurban sebelumnya, karena kurban hari ini saya sudah tidak ada ayah dan ibu, ya kan. Jadi memang agak beberapa minggu terakhir ini saya kayak waktu pulang dari keluar kota itu, kok ibu nggak ada ya, padahal kok ibu udah memang nggak ada kan gitu kan. Tapi ya suasana itu tetap ada, apalagi kalau buka ini, buka itu, apalagi kadang-kadang lagi gini, keingatan itu juga jangan sampai kehilangan ya. Kita juga memang membangun ingatan itu, kita bangun terus juga, tapi bukan berarti kita nggak move on gitu. Nah, kembali lagi tadi ke Mbak Aulia, acara apa saja silahkan aja buat, kalau saya bilang kebersamaan tadi, bahwa kurban itu tentang kebersamaan. Hari raya bukan kurbannya. Hari raya itu tengah bersamaan. Kalau tidak ada keluarga terdekat, ya udah dengan teman seiman gitu loh. Ya. Mungkin tadi, wah kita belum bisa kurban karena masih mungkin secara keuangan belum memungkinkan berkurban. Ya udah, sedekah daging juga bisa. Misalkan tadi satu 15 orang, yuk kita beli kambing 15 orang. Akhirnya kalau harganya 4 juta kan tinggal dibagi aja 15, nggak sampai 250.000, 300 ribuan lah ya gitu, 300 ribuan. Mungkin itu setara dengan, oke udahlah kita hari ini buka puasanya pakai apa dulu, bla 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 gitu kan. Nah, Ya. secara konteks, nah nanti dihadiahkan misalnya 15 orang dihadiahkan pada satu orang, biarkan dia berkorban, nanti kayak arisan kurban gitu ya. Ini kurban Masya Allah. 15 itu nanti dipotong bareng, kemudian diberikan, dimakan sendiri juga nggak ada masalah juga Masya gitu. Allah. Ya orang itu juga bebas-bebas aja gitu. Ya. Seperti itu. Itu saya monggo. Kalau dari aneh Mbak Olia, bikin peer club, bikin lingkaran, habis itu suruh cerita satu-satu. Di momen korban ini, orang tua udah korban apa untuk kita. Diingat momen korban yang mana. Waktu saya kecil dulu, ketika motong kambing di belakang rumah, itu ibu sempat nyolekin darah kambing itu dicolekin ke sini. Nah, itu kan agak kejawen ya. Itu kan ada klonik, ada sinkretik. Tapi itu berkesan buat saya. Kenapa? Saya nanya, kenapa Bu kok dicolekin gitu darahnya? Biar orang sawan, maksudnya biar nggak takut sama darah. Akhirnya kalau kita lihat sekarang betapa kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk motong sendiri, itu kan artinya ketika kita nanti berhadapan sama orang kafir, kita siap untuk mengucurkan darah yang hak itu, orang kafir kita tebas, nggak ada urusan dalam konteks perang ya, gitu. Itu jadi bagian yang, wah itu jadi seru tuh kalau misalnya ada beberapa kawan-kawan yang mungkin 5, 6, saya nggak tahu, Mbak Olia lagi ngumpul sama beberapa teman di sana gitu ya, itu bisa dibikin itu, dan satu-satu itu juga bisa jadi catatan. Habis itu ngajak doa bareng kayak tadi Ustadz Ruli bilang, ayo kita doain orang tua kita doakan mudah-mudahan kita dapat jodoh yang sekufu dengan kita, yang sefikroh dengan kita, sehingga kita bisa membentuk keluarga yang bisa bersama-sama jalan ke surga meskipun terseok, tertatih gitu ya, terhuyung dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Mbak Oli. Siap, Ustaz. Hatur nuhun. Mangga, barakallah. Yang lain, mangga. Oh, silakan.
Kalau di kompleks saya ada ini makan-makan bersama satu komplek gitu ya. Mantap. Masya Allah, itu Ini nanti malamnya, besok malam ya berarti ya. Teh Nyatu Nina kayaknya bersama. mau sharing nih, Teh Nina nih. Mangga Teh, nggak usah ragu-ragu Teh. Teh Silakan, Nina, Teh Nina Dan silakan. Nina. Lampung, kayak on off gitu itunya, mic-nya. Mangga Teh. Atau yang lain silakan. Dan malam Idul Adha ini kalau di tempat-tempat lain mungkin juga sampai meramaikan nobar ini Cina sama Indonesia. Oh, Sebelum Masya takbiran Allah. ada ajakan gitu ya di grup komplek itu ada ajakan. Ayo sebelum Ah, takbiran Mas nonton Agus nih, dulu. Mas Agus bisa mau sharing nih. Mas Mas Agus Agus, silakan. monggo Mas. Sharing apa? Lah itu cerita ngedit sama anak itu sampai golek kukusan ngelencer. Ya, kalau saya ya pengalaman tuh ngedit dengan anak, pergi dengan anak itu salah satu momen yang indah ya. Dulu juga pernah saya sampaikan di satu kajian ini ya. Kalau saya nganter anak, kalau jemput anak, kalau macet-macet itu justru saya tambah seneng gitu. Karena bisa ngobrol lebih 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 panjang ya itu dengan waktu yang saat ini di Jakarta yang sempit. Tapi justru kalau macet saya tambah senang gitu, walaupun pegel kaki ya, tapi saya Ya. senang gitu. Pantas Terus milihnya anak tinggal di Tebet ya. dapatnya rezekinya di situ, rezekinya di situ. Syukuri saja. Itu. Alhamdulillah. Terus anak itu buat saya walaupun umur 1 hari, 2 hari sampai umur 30 tahun pun tetap anak ya. Ya. Gitu. Jadi memperlakukannya juga tetap anak walaupun dengan strata yang berbeda ya tentunya ya. Gitu. Ya. Jadi momen pergi sekarang pun saya juga lagi ngedit dengan anak nomor 3 nih, bungsu. Masya Allah. Si Itu SD. enggak yang kecil yang tadi di foto Oh, itu. ya, Itu ya, ya. turun dari KRL kemarin tuh. Turun Masya di Allah. KRL stasiun Bogor gitu masih pakai koper, itu koper haji tuh. Masya Alhamdulillah koper haji tahun Allah. What a nice 2023. life. Masya Allah. Itu ngedit dengan anak, ya istilahnya ngedit dengan anak ya tadi kata Ude aja. Gitu. Jadi tidak harus dengan anak yang kecil, yang gede pun juga selama kita masih bisa ya ciptakan momen-momen pergi dengan anak entah berdua, bertiga, berempat. Gitu. Kalau anak saya bertiga ya kadang nggak bisa ngumpul ya berdua, kadang bisa ngumpul bertiga ya bertiga. Masya Allah. Itu buat saya momen-momen yang indah ya. Jadi tadi kajian dari Ude dan Ustadz Ruli juga itu jadi itu menambah motivasi saya bahwa apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan itu bisa memang bermanfaat buat saya dan anak-anak. Amin, amin, Masya Allah. Mungkin itu jadi anak itu umur 1 hari dengan umur berapapun buat saya atau tetap anak gitu. Walaupun dengan perlakuan yang berbeda ya, tentu nggak bisa ya. Pasti. Perlakuan 3 tahun dengan yang 20 tahun. Iya. Sekarang udah nggak mungkin dipangku tiga-tiganya, nggak mungkin loh. Oh ya nggak boleh, anak perempuan nggak boleh dipangku. Boyo pedot, pedot. Matur nuwun Mas Agus. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Nadia tadi kayaknya mau ngaceng mau enggak. Ya udah, makasih udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ya kan gini, saya sama suami tuh kan beda banget bertolak belakang karakternya dan latar belakang keluarga ya. Pasti. Saya itu dari SMP sampai kuliah di luar sehingga tidak mendapatkan kisah-kisah indah tentang hari raya Muslim gitu ya. Nah, kalau saya kan keluarga banget deh, setiap ada hari raya kumpul, nyate gitu, pokoknya bareng-bareng deh, terus takbir segala macam kayak gitu. Nah, bagaimana cara bisa menghidupkan rasa-rasa yang dulu saya rasakan dengan ayah gitu, terus biar suami pun ikut merasakan, memulai dari nol kan gitu, berarti udah karena kebiasaannya berbeda. Gimana Ude dan WR? Makasih ya, Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Cari SPBU terdekat, pasti mulai dari nol.
Ya udah. Mulai aja teh, nggak usah pakai pakai ancang-ancang ini itu segala macam. Bismillah aja. Kita mau mulai dari mana disepakati aja. Kalau memang misalnya ada bagian yang kita bisa sama sefrekuensi, ada yang bisa kita setarakan. Sambil cerita tadi, dulu aku kecil begini, dulu aku kecil begini, dulu aku kecil begini. Jadi itu menyematkan pengalaman semu ke pasangan itu juga bagian yang kemudian juga bisa bisa jadi bagian. Terserah itu mau didengar mau enggak, mau dia menikmati atau tidak, mau relate mau enggak, pokoknya kita udah berusaha untuk menyetarakan persepsi. Gitu kok dari saya. Enggak tahu dari Abah Ruli. Jadi kalau saya dua aja, jangan memaksa, kalau saya gitu, jangan memaksakan kenangan indah itu dimiliki oleh dia juga. Ya, Tapi bagaimana hari ini membuat kenangan baru. Nah, cie-cie. cie-cienya ini. Jadi maksud saya kenapa gini? Jadi apa yang satu hal yang tidak bisa dibagikan itu kan pengalaman ya. Ya, Pengalaman itu kan nggak bisa dibagikan. Aku tuh punya pengalaman indah loh. Ketika kita, lah indahnya di mana? Bagi kita indah, bagi orang lain ya, biasa aja tuh gitu kan. Nah, apa berarti? Ayo kita buat pengalaman baru. Kalau dulu kita begini tuh indah, tapi jangan akhirnya terkooptasi dengan pengalaman yang dulu ya. Karena dulu antara orang tua dan orang tua gitu kan, orang tua dengan anak. Hari ini ya biar kurban ini agak beda dengan yang sebelumnya, kita ngapain ya gitu kan. Atau misalkan yuk walaupun rumahnya di sana kita ke Aljabar misalkan gitu kan, pengalaman indahnya tuh ke ya, Aljabar misalkan gitu kan. Zaman sekarang itu kadang-kadang sholatnya agak jauh-jauh gitu ya, mungkin gitu kan. Nah terus kemudian, nah momentum-momentum itu kita ciptakan sendiri dengan cara kita sendiri. Dan tadi bukan menghadirkan, kalau tadi oke, dihadirkan yang dulu, tapi bukan akhirnya menjadikan yang, jangan sampai akhirnya kita kayak, ya sih kamu tuh ikut tentang keluarga kamu terus dong, bukan kayak ini. Enggak gitu, tapi apa? Yuk kita membuat momentum biar anak-anak kita jadi punya kenangan indah dengan kita. Nah, tadi yang seperti Pak Agus sampaikan tadi, Pak Agus tadi dengan beliau dengan apa namanya anak sulung, anak kedua, anak ketiga punya ngedate terus gitu kan. Itu kalau Masya Allah gitu kan. Nah, itu membuat pengalaman-pengalaman indah. Nah, bagaimana juga hari ini kita sebagai orang tua membuat pengalaman indah bagi mereka. Walaupun nanti kalau udah anaknya gede agak beda tuh gitu. Anaknya gede itu ya. udah ada mulai, ayo nak kita begini. Enggak deh gitu kan. Enggak deh. Jadi kadang-kadang kan itu yang terjadi. Tapi kembali lagi, yuk nih kita berbekal pengalaman indah dulu, kita membuat pengalaman baru bersama keluarga yang baru, keluarga kita, agar anak-anak itu menjadi lebih baik. Karena tadi saya bilang, eh ya kita tidak bisa maksa ya, saya bilang tidak bisa memaksakan kondisi, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah bagaimana kita me- menciptakan hal-hal baru, menciptakan kebersamaan baru dengan anak. Nah, mungkin misalkan Teh Nadia tadi contoh ya, contoh kecil saja. Dulu kalau makanan apa sih yang paling disenangi oleh keluarga nih? Jadi memang ada satu makanan misalkan itu memang jadi identikkan dengan kurban. Kalau di tempat saya ada tuh, di keluarga itu ada, ini kalau kurban itu pasti masak ini. Di Ya. sekarang ya, ini saya dengan istri. Jadi akhirnya jadi, oh kalau kurban itu pasti identik dengan ini. Jadi Kalau Pasuruan itu gulai kambing kacang hijau. nah itu tadi malam baru godok kacang hijaunya, Masya Allah. baru Bu, direbus tuh kacang hijaunya tuh. ke Kediri ya Bu ya? Ya, Ke Kediri. gas, gas. Kalau berangkat nanti besok pagi antum berarti ini khutbah khutbah di tempat aneh. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi begitu ya, Teh. Jadi ayo kita hal itu kan akan makan kebersamaan tadi. Oh, malam kurban kita nggak tidur di ini. Yuk, misalkan kalau senang alam gitu ya. Yuk kita ambil camping misalkan sama keluarga gitu kan. Nanti kita takbiran di alam. Nanti bisa sholat idnya di desa terdekat. Ya, itu kan mungkin salah satu. Itu kan kalau bagi yang senang ini. Bagi yang senang Petualang. traveling mungkin beda lagi. Bagi yang senang mager pun bisa gitu loh. Iya. Itu kan bab bab apa namanya bab kepemahaman kita dengan suami. Karena tadi saya bilang, saya dengan istri, Udik dengan istri juga pasti beda. Ustaz Holis dengan istri juga pasti latar belakangnya beda. Latar belakangnya sama, beda pasti beda. Karena dari keluarga yang berbeda dengan cara yang berbeda. Walaupun sama-sama Jawa, sama-sama Sunda, sama-sama ini, tapi kita dari keluarga yang berbeda pasti berbeda.
Insyaallah. Gitu. Baik. Ustaz Khalis, mohon izin, aneh ada kelas, jadi kita sudah sampai sini dulu kali ya. Alafun Baik, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan, Uncle Dodi ya sama Abah Ruli ya, atau terbalik nih, Abah Dodi, Uncle Ruli. Abah saya, orang anak saya manggil saya Abah. Masya Allah. Ini sebuah eh, pengalaman tadi ya, banyak di-sharing juga. Tentu ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari pengalaman para guru kita dan juga tadi para sahabat semuanya. Tadi yang paling dipentingkan di pagi ini memang apa yang sudah disampaikan oleh Surya adalah soal konektivitas ya, soal ketersambungan kita antara ayah dengan anaknya, ayah dengan istrinya. Eh, Keluarga semuanya punya ikatan batin yang tentu harus kita jaga, apalagi di momentum istimewa yaitu Hari Raya Idul Kurban. Dan disebutkan oleh Rasulullah, Hari Raya Idul Kurban itu kan yamu aklin wa syurbin ya, harinya makan dan minum. Jadi kita manfaatkan kebersamaan keluarga ini dengan salah satunya kita menikmati hidangan kurban, dan juga tentunya eh, kita berharap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kurban kita Allah terima, dan pengorbanan kita insya Allah menjadi sebuah bekal di akhirat kelak. Dan insya Allah di hari Sabtu akan dibersamai kita dengan Ustaz Dodi Al-Jambari Abdullah Ta'ala yang akan membahas tentang kurban untuk Allah gitu ya. Jadi momentum yang penting ya, kita juga memahami tentang bagaimana kurban, tentang eh, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pemaknaan kurban insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan masih ada hari tasyrik gitu ya, dan itu di hari-hari yang masih dibolehkan untuk berkurban gitu ya. Hari Jumat ini hari Raya Idul Kurbannya, dan hari tasyrik 3 hari, jadi masih ada ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di hari-hari tasyrik masih dibolehkan. Dan alhamdulillah di Gemita Kurban tahun ini kita sudah banyak amanah dari para jamaah untuk disalurkan ke beberapa tempat yang memang sangat membutuhkan. Dan kami ucapkan jazakallah Ustaz Ruli yang sudah memfasilitasi ya, juga Ustaz Dodi yang juga memfasilitasi beberapa tempat yang akhirnya para jamaah bisa mengalokasikan hartanya untuk kurban, dan beberapa tempat yang sangat membutuhkan hewan kurban kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.